Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Qorib, syarah daripada kitab Takrib. Kita telah sampai kepada fasal fi furudil wudu'i, di dalam menjelaskan fardu-fardunya wudu, wa sunanihi, dan sunnah-sunnah wudu. Wa huwa, adapun wudu, bidhammil wawi, dengan dibaca dhammah wawunya wudu, fil ashhari, di dalam pendapat yang paling masyhur, itu adalah ismun, nama, lil fi'li, bagi pekerjaan wudu. Wa huwa, adapun wudu dengan makna pekerjaan wudu, itu adalah al-muraduhuna, itulah yang dimaksud di sini. Wabi fathil wawi, dan wudu dengan dibaca fathah wawunya wadu, maknanya adalah ismun, nama, lima, bagi sesuatu, yutawaddau bihi, yang digunakan untuk berwudu. Jadi lafadz wudu itu kalau dibaca dhammah wawunya wudu, itu adalah maknanya pekerjaan wudu, yaitu membasuh muka, wajah, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki. Akan tetapi jika wudu itu dibaca dengan fathah wawunya sehingga dibaca wudu, maka itu maknanya adalah sesuatu yang digunakan untuk berwudu, yaitu air. Air yang digunakan untuk berwudu itu namanya adalah wadu. Wa yashtamilul awwalu, dan mencakup apa al-awwalu, yang pertama, yaitu wudu dengan dibaca dhammah wawunya wudu, mencakup ala furudin, atas beberapa fardu, wa sunanin, dan kesunahan-kesunahan. Wa dzakaral musannifu, dan menyebutkan siapa al-musannifu, musannif, al-furudha, fardu-fardu wudu, fi qaulihi, di dalam perkataan beliau, wa furudul wudu'i, dan adapun fardu-fardu wudu itu sittatu asya'a, ada 6 perkara. Jadi fardu-fardu wudu itu ada 6 perkara. Ahaduha, salah satu dari ke-6 perkara tadi adalah an-niyatu, niat. Wa maknaha, dan adapun makna niat lughatan, secara bahasa, itu adalah al-qasdu, menyengaja. Menyengaja atau al-qasdu bisa bermakna bertujuan. Wa haqiqatuha, dan hakikat daripada niat, syar'an, secara syariat, itu adalah qasdu syai'i, menyengaja sesuatu, muqtarinan, yang mana kesengajaan tadi berbarengan bi fi'lihi, dengan pekerjaannya. Misalnya wudu, maka niat tadi harus dibarengkan dengan membasuh wajah. Ketika membasuh wajah, maka harus dibarengi dengan niat.
Jadi antara pekerjaan dengan niatnya tadi adalah bareng. Maka itu dinamai dengan niat. Fa'in tarokho, akan tetapi jika pekerjaannya itu terakhir anhu daripada kesengajaannya, maka summiya azman, maka hal itu dinamai dengan azm. Jika pekerjaannya itu terakhir daripada kesengajaan melakukan sesuatu, maka hal itu dinamai dengan azm. Misalnya seorang ingin melakukan sholat berjamaah di masjid misalnya. Kemudian dia berniat sholatnya tadi ketika berjalan menuju ke masjid, maka itu bukanlah niat. Akan tetapi itu adalah azm. Karena pekerjaannya itu lebih terakhir daripada kesengajaannya. Sementara yang dimaksud dengan niat adalah kesengajaannya tadi berbarengan dengan pekerjaannya. Kemudian watakunu niyatu, dan adanya niat itu dilakukan inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, yaitu ketika membasuh permulaan bagian daripada wajah. Ai maksudnya adalah muktarinatan bidzalikal juz'i. Hal keadaan niatnya tadi itu berbarengan bidzalikal juz'i, yaitu berbarengan dengan bagian wajah tersebut. La bijami'ihi, tidak seluruh wajah, wala bima qablahu, dan juga tidak pada anggota sebelum wajah, wala bima ba'dahu, dan juga tidak pada anggota ba'dahu setelah wajah. Jadi niat itu dilakukan ketika membasuh permulaan bagian daripada wajah. Tidak harus seluruhnya dibasuh. Sebagian saja sudah cukup. Jadi misalnya ketika kita sudah membasuh sebagian dari wajah kita, kemudian kita ambil air lagi untuk menyempurnakan membasuh wajah, itu sudah mencukupi, enggak masalah. Dan niat tadi tidak dilakukan pada anggota sebelum wajah. Misalnya ketika membasuh kedua telapak tangan kita, kemudian kita niat berwudu, maka itu tidak mencukupi. Niat yang dilakukan ketika membasuh kedua telapak tangan tadi, niatnya tidak sah. Dan niat juga itu tidak dilakukan pada anggota setelah wajah. Misalnya ketika membasuh kedua tangan, maka ketika membasuh kedua tangan kok berniat wudu, maka niatnya tadi juga tidak sah. Fayanwi, maka hendaknya berniat siapa? Al-mutawaddi'u, orang yang berwudu. Berniatnya tadi adalah inda ghusli ma dzukira, ketika membasuh apa yang telah disebutkan tadi, yaitu permulaan bagian dari wajah. Berniatnya tadi raf'a hadatsin, mengangkat hadas, min ahdathihi, daripada hadas-hadasnya. Atau yanwi, seorang berniat
istibahata muftaqirin ila wudu'in, atau seorang berniat kepada diperkenankannya melakukan muftaqirin sesuatu yang butuh ila wudu'in kepada wudu', atau yanwi seorang berniat fardal wudu' kepada fardu wudu', awil wudu'a faqat atau seorang berniat wudu saja, aku niat wudu, awit taharata atau seorang berniat bersuci anil hadas, daripada hadas. Maka berniat dengan niat-niat ini yang telah disebutkan ini sudah mencukupi. Fa'ilam yakul, akan tetapi jika seorang itu tidak menyebutkan anil hadas, hanya berniat toharoh saja tanpa menyebutkan anil hadas, lam yasihha, maka tidak sah apa wudunya. Fa'idha nawa, maka apabila seorang berniat akan ma ini maksudnya adalah niat. Apabila seorang berniat akan ma dengan niat, yuktabaru yang mana niat tadi sudah dianggap cukup, min hadhin niat, dari niat-niat yang telah disebutkan tadi di atas, wasyaraka, dan dia menyertakan ma'ahu bersama niatnya tadi, dia menyertakan niat tanadzufi, niat untuk membersihkan badan, au tabarrudi, atau dia berniat untuk menyegarkan badannya, maka sahha wudu'uhu, sah wudunya. Jadi ketika seorang berwudu dengan niat-niat yang telah disebutkan di atas tadi, kemudian dia menyertakan di dalam niatnya tadi niat membersihkan badan atau niat menyegarkan badan, maka sah niatnya. Wallahu a'lam, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.